kembali lagi dengan saya KPH Bima Sakti. Salam berpusaka sakti. Oke dulur, kali ini saya akan membahas sebuah pusaka istimewa dulur. Pusaka ini tangguhnya sangat langka dan banyak diburu kolektor. Jadi setiap tangguh-tangguh langka itu pasti jadi perburuan kolektor dulur. Kenapa kok bisa langka itu? Kenapa? Karena pada zaman dulu kerajaannya itu hanya berumur 19 tahun dulur, nggak sampai 20 tahun. Jadinya pusakanya hanya sedikit saja waktu zaman kerajaan itu, yaitu adalah kerajaan Pajang. Jadi keris-keris kerajaan Pajang itu sangat langka karena hanya sedikit dan jadi perburuan kolektor. Oke dulur, kita buka, kita babar pusakanya dulur. Ini dulur, ini dengan warangka gaya Panoragan atau Ponorogoan dulur. Ini ciri khasnya dedernya tebel, gede, warongkonya juga tebel gede, ini polokannya, kayunya timoho, ini besar, kerisnya pun juga gagah dulur, khas Pajang. Ini dulur, ini dengan ricikan kembang kacang, jalen, lambe gajah 2, sogokan rangkap, deneng. Ini loknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pusaka ini berdapur carita keprabon dulur. Jadi carita keprabon itu hampir sama dengan sabu inten. Yang membedakan hanya lambe gajahnya ini 2 dulur. Kalau sabu inten ini 1. Ini pamornya juga pamor khas Pajang, pamor ceprit dulur. Jadi pamornya sak wetu-wetune. Pusaka ini dengan panjang 38,5 cm. Jadi sangat panjang, gagah dulur. Pusaka-pusaka Pajang itu selain gagah, itu garapannya juga luar biasa dulur. Pejetannya ini sangat dalam, sogokannya dalam sampai keropos termakan usia. Nah ini pusaka khas Pajang, rancang bangunnya enak dilihat dan pusakanya gagah. Sementara untuk filosofi carita keprabon sendiri, carita itu adalah carito, jadi cerita dulur, cerita tentang kehidupan manusia dan manusia sendiri sebagai lakonnya. Nah kalau keprabon itu adalah prabu, raja atau penguasa, cerminan seorang pemimpin yang menjadi panutan dan harus bisa menjadi pengayom untuk orang-orang yang dipimpinnya, seperti itu dulur. Jadi keris ini mempunyai makna dan filosofi yang luar biasa dalam dulur. Dan untuk pesan moralnya sendiri dulur, pesan moral untuk keris carita keprabon, jadinya seorang raja, penguasa, pemimpin itu harus bisa menjadi dirinya sendiri, harus bisa mempunyai cerita kisahnya sendiri dulur. Jadi nggak bisa dikendalikan sama orang lain, bukan seperti boneka. Jadinya seorang pemimpin, seorang raja, seorang penguasa itu harus bisa menjadi dirinya sendiri dan tidak boleh dikendalikan sama orang lain atau menjadi bonekanya. Jadinya pesan moralnya sangat dalam dulur. Kerisnya langka, tangguh atau eranya juga langka, dapurnya ini luar biasa. Sementara untuk dapur carita keprabon sendiri pada zaman dulu, itu tidak semua orang bisa mempunyai keris ini dulur. Jadinya keris carita keprabon itu mayoritas zaman dulu itu yang memiliki hanya kaum ningrat. Kaum ningrat atau orang-orang yang berdarah biru atau memiliki terah raja. Jadinya nggak semua orang bisa memiliki keris ini. Luar biasa dulur, istimewa ini. Dan keris ini sendiri dulur, dulu juga mempunyai mitosnya sangat unik dulur. Jadi keris ini, orang yang mempunyai keris carita keprabon harus memelihara burung gelatik, karena dipercaya kodamnya keris carita keprabon itu, langenannya, pasangannya itu burung gelatik dulur. Jadi harus
memiliki burung belate. Seperti itu, mitosnya unik dulur. Kalau zaman dahulu kan masih mengenal percaya hal-hal seperti itu, karena zaman dahulu itu nggak ada medsos, nggak ada dulu, jadinya orang itu tirakatnya benar-benar fokus, nggak ada HP. Kalau sekarang tirakat meditasi sedilut, HP-nya muni cengkling, guys, fokusnya hilang. Kalau naik lali di silent nggak ngono, tapi naik di silent pikirannya neng dindi berangga kemana-mana. Kalau zaman dulu nggak, kita hanya fokus dan pusatnya sama Gusti, sama Tuhan. Seperti itu dulu. Jadi keris ini mempunyai filosofi yang dalam, dan zaman dahulu nggak semua orang bisa memiliki keris berdapur carita prabon. Sangat langka dulu. Kebanyakan itu yang beredar sabu inten. Dan untuk tuahnya sendiri ini untuk menambah kewibawaan dan karisma dulu. Jadi seorang pemimpin itu harus berwibawa, harus berkarisma. Supaya apa? Supaya pemimpinnya sendiri itu bisa mengayomi orang-orang yang dipimpinnya, bisa mengayomi masyarakatnya atau rakyatnya dulu. Jadi ini cocok untuk seorang pemimpin, pejabat, kepala daerah, atau pemimpin perusahaan. Kalau lebih lebih simpelnya lagi sebagai pemimpin keluarga dulu, keris ini sangat cocok untuk menambah wibawa dan karisma, supaya derajatnya itu bisa terangkat, bisa lebih baik lagi. Ini keris carita keprabon, pamornya ceprit, tangguhnya panjang. Monggo bagi panjenengan semua yang tertarik atau berminat bisa WA dulur. Tenang aja, tanya-tanya juga gratis, konsultasi juga gratis dulur, nggak dipungut biaya. WA saya ada di deskripsi nanti dulur. Monggo jenengan WA, tanya-tanya atau istilahnya mau negosiasi. Saya selalu terbuka dulur. Berapapun akan saya tampung. Tapi kalau misalkan ditawarkan harga 10 juta, dinegosiasi 1 juta, ya gimana ya dulur? Piye? Jenengan dhewe lah sing bisa memikirkan. Kalau panjenengan punya pusaka istimewa dari segi material, rancang bangun, empu, pakemnya juga pakemnya yang benar-benar akurat, akurasinya tinggi. Kalau maharnya tinggi itu sebenarnya memang sewajarnya dulur, karena pusaka sendiri itu nggak ada tolak ukurnya. Zaman dahulu pusaka itu lebih mahal dulur. Zaman dahulu itu ceritanya barternya bukan sama mahar transfer uang, itu enggak, sama tukar sapi dulur, sapi atau kerbau atau hewan ternak apapun itu, malah nominalnya lebih besar. Satu pusaka bisa 2 sapi, seperti itu dulur. Jadinya kalau kita memang ingin menghargai warisan leluhur, kalau panjenengan memang punya krentek, tentunya juga punya tabungan yang cukup, orang ganggu tabungan dapure panjenengan, ya kui nggak apa-apa dulur, karena pusaka sendiri mencari tuannya yang benar-benar ikhlas, yang bisa merawatnya sendiri. Dan pusaka itu memang harus dirawat dulur, karena semua pusaka buatan empu zaman dahulu itu benar-benar istimewa. Seperti sebelum-belumnya yang saya ceritakan, zaman dahulu itu seorang empu itu membuat pusaka itu nggak asal-asalan dulur. Empu sendiri itu harus tirakat berbulan-bulan, harus puasa, harus istilahnya ya, menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan agar pusaka yang dibuatnya nanti benar-benar bertuah dulur. Karena pusaka sendiri zaman kerajaan Mataram sampai sekarang itu untuk ageman, bukan untuk perang. Jadi tuah pusaka sendiri itu harus benar-benar mujarab. Untuk tuannya yang memesan kepada empu itu biasanya seorang raja yang memesan kepada empunya. Jadinya nggak main-main. Zaman dahulu seorang empu itu benar-benar fokus, tirakatnya luar biasa dulu, puasanya, apapun itu, makanya doa-doanya itu benar-benar terkabul istilahnya. Seperti itu dulu. Jadi keris ini
berdapur carita Prabon, berpamor ceprit, dan tangguhnya Pajang. Ini sangat langka, materialnya luar biasa ya dulur ya, khas Pajang. Ini gagah, merbawani, tuahnya sendiri sekali lagi untuk menambah kewibawaan dan karisma. Oke dulur, sekian dulu pembabaran pusaka dengan saya. Kali ini kita membabar pusaka carita Prabon, pamornya ceprit, tangguhnya estimasi Pajang. Matur nuwun sudah selalu menyaksikan channel KPH Bima Sakti dulur. Kalau yang belum subscribe, tolong di subscribe, like, dan komen ya, supaya channel ini terus berkembang dan bisa menjadi manfaat untuk panjenengan semuanya. Matur sembah nuwun. Semoga apa yang panjenengan doakan, apa yang panjenengan impikan, apa yang panjenengan harapkan segera terwujud. Sekali lagi matur nuwun, salam rahayu rahayu rahayu. Salam berpusaka sakti.